Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Lisa Imani yang pada hari ini berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai malignan glaukoma dengan dokter pembimbing Dr. Prima Mahesari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Dimulai dari pendahuluan. Glaukoma merupakan kelainan irreversibel pada saraf mata yang ditandai dengan neuropati optik dan juga hilangnya lapang pandang yang khas. Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak dengan jumlah penderita 76,6 juta pada tahun 2020. Malignan glaukoma merupakan kasus langka yang biasanya terjadi setelah operasi insisional. Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk menambah ilmu dasar, diagnosis, dan tata laksana mengenai malignan glaukoma. Untuk tinjauan pustaka dimulai dari anatomi bilik mata depan. Bilik mata depan merupakan ruang antara kornea dan juga iris. Bilik ini diisi oleh aqueous humor dan ukuran normal kedalaman bilik mata depan ialah 2,6 hingga 4,4 mm dengan rata-rata 3,15 mm. Pada sudut bilik mata depan merupakan sudut yang dibentuk antara iris dan trabecular meshwork dengan ukuran normal sudut di antara 20 hingga 45 derajat. Pada sudut bilik mata depan terdapat spur skleral yang terdiri dari cincin serat kolagen yang berjalan sejajar dengan limbus. Bagian ini akan menandai batas posterior dari trabecular meshwork. Di trabecular meshwork terdiri dari 3 lapis. Yang pertama, uveal meshwork yang membentang dari badan siliar ke garis Walbe dan meliputi badan siliar, spur skleral, dan juga trabecular meshwork. Selanjutnya, corneoscleral meshwork terletak lebih dalam, merupakan lapisan tengah yang membentang dari spur skleral ke dinding anterior sulcus skleral. Lapisan terdalam ialah jaringan juxtacanalikular sebagai lapisan terakhir yang dilewati aqueous humor sebelum memasuki canal clamp. Canal clamp merupakan tabung yang mengumpulkan aqueous humor dan akhirnya mengalirkannya ke sistem vena. Pada fisiologi aqueous humor akan diproduksi oleh prosesus ciliaris. Sekresi dimulai dengan transfer aktif ion natrium ke dalam ruang di antara sel-sel epitel, lalu ion natrium menarik ion klorida dan bikarbonat hingga ketiganya menyebabkan proses osmosis air dari kapiler darah ke dalam ruang interseluler epitel. Aqueous humor ini akan dialirkan melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur trabekular, dimulai dari masuknya ke trabecular meshwork, lalu berkumpul di canal clamp, masuk ke pembuluh darah plexus intraskleral, dan masuk ke sirkulasi sistemik melalui sistem vena episkleral. Untuk jalur yang kedua, yaitu jalur uveoskleral, aqueous humor akan masuk ke ruang jaringan otosiliaris, lalu masuk ke ruang suprasiliari dan suprakorodial, lalu berkumpul di kanal emisarial, dan masuk ke pembuluh darah koroid atau ke prosesus ciliaris. Cairan yang memasuki prosesus ciliaris akan disekresikan kembali ke bagian dalam mata. Pada tekanan intraokular atau TIO adalah tekanan cairan pada mata. Hal ini melibatkan besarnya gaya yang diberikan oleh aqueous humor pada luas permukaan bilik mata bagian depan. Pada saat ini tonometri yang sering digunakan yaitu Goldman. Dan tekanan intraokular normal rata-rata sekitar 15 mm air aksa dengan kisaran normal 12-20 mm air aksa. Masuk ke malignan glaukoma. Malignan glaukoma merupakan salah satu bentuk secondary angle closure glaukoma. Glaukoma maligna atau malignan glaukoma ini dapat terjadi kapan saja selama periode pasca operasi. Dan glaukoma malignan sering terjadi pada mata Asia usia 70 tahun dan paling banyak berjenis kelamin wanita. Hal ini dapat terjadi karena pada mata Asia panjang aksial yang pendek dan predisposisi sudut ruang anterior yang sempit. Patofisiologi dari malignan glaukoma itu dimulai dari pengalihan aliran aqueous humor ke posterior sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi cairan di belakang vitreous sehingga tampak lebih padat dari biasanya. Akumulasi aqueous humor ini akan menekan tubuh siliar dan hialoid ke anterior
sehingga tertutupnya aliran keluar aqueous humor dan pendangkalan bilik mata depan. Tubuh akan melakukan tindakan kompensasi dengan cara mengalirkan aqueous humor ke koroid sehingga dinamakan ekspansi koroid. Namun tindakan ini memiliki batas kapasitas. Maka semakin tinggi tekanan di segmen posterior akan menyebabkan kekenduran zonula lensa sehingga lensa dapat bergerak ke depan. Penegakan diagnosis dari malignan glaukoma ada 3 tahap. Yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan slit lamp, ultrasound biomikroskopi, dan juga Indiana Bleb Appearance Grading Scale. Lalu setelah itu juga ada pemeriksaan tonometri. Tentunya pada kasus ini angka dari hasil tonometri melebihi 20 mm air raksa. Pada anamnesis, pasien akan mengeluhkan mata merah, penurunan visus secara tajam, mata nyeri, mual dan muntah, serta bisa adanya riwayat operasi intraokular. Pada pemeriksaan slit lamp akan ditemukan adanya bilik mata depan dangkal atau shallow. Pemeriksaan ultrasound biomikroskopi atau UBM ditemukan rotasi anterior lensa iris dan juga badan siliar, serta kekenduran zonula lensa. Pada pemeriksaan Indiana Bleb Appearance Grading Scale atau IBEX akan ditemukan morfologi bola mata yang berubah setelah operasi intraokular pada pasien malignan glaukoma. Pemeriksaan ini berguna untuk menilai morfologi bleb dengan menggunakan lampu celah biomikroskop dan foto berwarna sebagai referensi dan membutuhkan penilaian subjektivitas. Diagnosis banding dari malignan glaukoma ada 3. Yang pertama pupillary block glaukoma yang dapat ditepis dengan tidak adanya riwayat iridotomi atau iridektomi pada kasus ini. Lalu juga pada choroidal detachment itu dapat ditepis dengan adanya hipotonus pada mata. Untuk yang terakhir suprachoroidal hemorrhage dapat ditepis dengan adanya darah pada bagian choroid mata. Selanjutnya tata laksana dari malignan glaukoma. Yang pertama, diberikan sikloplegia untuk mencegah adanya sinekia dengan pemberian atropin 1% 1 tetes setiap 6 jam. Lalu diberikan gliserol 1 ml per kilogram berat badan oral atau manitol 2 gram per kilogram berat badan oral 1-2 kali per sehari, berguna untuk menurunkan volume vitreous. Untuk acetazolamid yaitu dengan dosis 2 kali 250 mg oral untuk menekan produksi dari aqueous humor. Apabila farmakologi tidak berhasil dan jika terjadi kontak antara lensa dan kornea, terapi laser endayek dapat dilakukan untuk memisahkan kapsul posterior dan juga wajah hyaloid anterior. Ketika terapi laser tidak mungkin dilakukan atau tidak berhasil, maka vitrectomy posterior akan dilakukan. Komplikasi dan prognosis dari malignan glaukoma. Komplikasinya yaitu saat setelah tata laksana dari pembedahan, pasien seringkali merasakan adanya pergeseran miopik minus 2,5 hingga minus 8 dioptri dan juga adanya pembentukan katarak. Untuk prognosis dari pasien malignan glaukoma yaitu baik sehingga kuat vitam, kuat fungsionam dan kuat sanationamnya bonam. Selanjutnya kesimpulan. Glaukoma malignan merupakan bentuk glaukoma yang langka terjadi, ditandai dengan pendangkalan bilik mata depan, peningkatan tekanan intraokular, predisposisi lensa iris badan siliar, dan terdapat riwayat operasi intraokular. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan tonometri, Indiana Bleb Appearance Grading Scale, slit lamp, dan ultrasound biomikroskopi. Glaukoma malignan dapat ditata laksana menggunakan obat-obatan seperti sikloplegia, aqueous-suppressant, osmotic agent, dan steroid. Hendai laser kapsulotomi dan bedah vitrectomy dilakukan bila dibutuhkan. Prognosis pasien baik walaupun terdapat pergeseran miopik dan katarak setelah tindakan vitrectomy pada beberapa pasien. Berikut daftar pustaka yang dipakai dalam penyusunan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.